Sejak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia, kondisi lalu lintas dan pergerakan orang mayoritas terpantau sepi, namun pemandangan berbeda justru terjadi di wilayah ibu kota dan juga sekitarnya, khususnya wilayah Bodetabek. Sejumlah kepala daerah berencana menerapkan sanksi pidana pada pelanggar PSBB dalam waktu dekat. Lalu seberapa memungkinkan sanksi ini bisa diterapkan? Kami akan bahas malam hari ini dengan dua kepala daerah yang sudah bergabung dari luar studio tentunya. Ada Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yassin. Selamat malam, Bu Ade. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, saya akan sapa juga Wali Kota Bekasi lewat sambungan Skype. Ada Bang Rahmat Effendi atau Bang Pepen. Selamat malam, Bang Pepen. Assalamualaikum. Selamat malam, Renhat. Baik. Kabar? Tadi ada THD ya? Iya, kabar baik. Ada Bupati Bogor juga bergabung bersama dengan kami malam hari ini, Bang Pepen. Dan kami juga akan sapa ahli hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Pak Ibu Bupati, Pak Bupati. Baik. Sebelum kita lanjutkan berdiskusi, saya akan ingatkan kembali mungkin kepada masyarakat juga, kepada publik soal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 90, 91 dan juga 92, karena kita akan bicara soal sanksi pidana ataupun aturan hukum di dalam PSBB. Kita lihat dulu pasal 90, 91 dan juga 92 tentunya isinya yang kurang lebih adalah nahkoda, kapten, penerbang dan pengemudi kendaraan darat yang menurunkan atau menaikkan orang. Ini ada karantina kesehatan ya. Anda bisa baca lebih jelasnya di layar televisi Anda, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dan kalau kita lihat lagi lebih jauh, pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi, ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah, pasal 93. Kita lihat pasal 94, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan pasal 91 dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Anda juga bisa lihat lebih jelas di layar televisi. Saya akan ke Bang Pepen terlebih dahulu dari Wali Kota Bekasi. Bang Pepen, ini kalau kita lihat kasus COVID-19 untuk Kota Bekasi sendiri ya, tampaknya belum cukup mereda. Kalau kita pantau dari data situs pemerintahan Kota Bekasi, sejak kemudian diterapkan PSBB pertama sampai yang kedua, ada peningkatan jumlah pasien positif COVID-19. PSBB kedua ini, Bang Pepen, apakah sanksi pidana sudah diberikan kepada masyarakat yang melanggar? Ya, Renhat, saya sampaikan juga mungkin nanti THD Bupati Bogor juga. Kita ini kan dengan Bodebek ini selalu komunikasi. Ya. Sampai saat ini memang kita kesulitan ya melakukan sanksi atau penegakan terhadap law enforcement yang ada. Karena kalau sanksi kan bukan kita sebenarnya, ya, ada penegak hukum. Tapi itu memang bersama-sama. Nah, sekarang kita PSBB kedua ini kita masih melakukan persuasif, masih mengajak, masih mendorong dan memperingati ya, sampai sejauh mana terus kita lakukan. Jadi memang kita belum masuk kepada undang-undang tersebut. Kita masih proses persuasi. Oke, yang membuat kesulitan apa, Bang Pepen, untuk menegakkan hukum tadi, untuk law enforcement tadi? Ya kan kalau kondisinya juga ini kan kondisinya kondisi dalam pandemi ya, kan juga akan timbul rasa kemanusiaan kita. Dan memang budaya kita juga kan belum seperti budaya-budaya yang tinggi pada pemahaman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kita sekarang sanksi mungkin pada saat kita melakukan sanksi itu akan penuh ya di tempat-tempat penegak hukum. Ini kan terus, walaupun ya kita terus komunikasikan dan koordinasikan dengan Forkopimda ya, tapi tentunya bukan jalan terakhir yang kita ambil. Saya yakin teman-teman juga tidak akan mengambil jalan itu. Oke, baik. Saya ke Bu Ade kalau begitu, Bupati Bogor. Bu Ade, apakah kesulitan yang sama juga terjadi atau Anda alami seperti yang tadi Bang Pepen dari Bekasi katakan bahwa memang agak sulit untuk menerapkan sanksi pidana karena kemudian kita tahu secara sosial seperti apa, sementara ini dalam masa pandemi mempertimbangkan juga rasa kemanusiaan. Kalau begitu artinya memang tidak akan pernah terjadi juga soal penerapan penegakan hukum PSBB ini, Bu Ade? Ya,
penerapan sanksi atau penerapan hukum ini tentunya harus dalam masa PSBB ini, karena kalau tidak ada ya barangkali nanti tidak ada efek jerah dan akan sia-sia kita melaksanakan PSBB. Ya. Tapi memang ini ada kendala kaitan dengan apa itu PSBB dan apa itu karantina kesehatan atau karantina wilayah. Jadi kalau di karantina kesehatan jelas semua itu diatur bahwa orang tidak boleh keluar, ya istilahnya lockdown, dan sanksinya pun cukup berat. Tetapi PSBB ini kan relaksasi dari lockdown atau dari karantina kesehatan, ya. Jadi lebih longgar daripada karantina kesehatan, sehingga masyarakat juga ketika kita menerapkan itu agak sedikit protes karena mereka paham betul mana karantina kesehatan, mana PSBB. Tetapi kita jangan juga kalah oleh itu. Jadi dari PSBB yang kami lakukan, ada beberapa teguran ataupun masih kita persuasif kalau memang masih persuasif, tapi kalau memang harus keras ya kita keras begitu. Oke. Yang pertama adalah ketika masih bisa ditegur secara lisan, misal tidak memakai masker, itu kita lakukan teguran secara lisan sambil diberikan masker. Lalu yang kedua adalah peringatan tertulis ketika pelanggaran terjadi, misalkan masih tidak melaksanakan physical distancing di mobil pribadi maupun di umum, angkot seperti itu, atau di ojek yang seharusnya untuk barang pakai orang. Kita kasih peringatan tertulis dengan di atas materai, itu sudah dilakukan di jalan-jalan, di jalan raya, bahwa mereka tidak akan melakukan itu lagi. Nah, lalu yang lainnya adalah pengamanan. Misalkan ketika ada penertiban, kita tidak mensita karena tidak ada hak kita untuk mensita, tapi kita adakan pengamanan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Sehingga ketika alat itu akan diambil lagi harus dengan di atas materai. Oke, baik. Ya, ada lagi seperti penghentian paksa kegiatan, lalu penghalauan kendaraan memutar balik ketika memang pelanggarannya ada, seperti mau sekarang kan dilarang mudik, ya. Kita kalau ada orang ketahuan mau mudik kita suruh putar balik. Nah, lalu juga penerapan sanksi lainnya seperti pencabutan izin. Kalau misalkan ada pelaku usaha yang melanggar tetapi masih di bawah kewenangan pemerintah daerah, kita cabut izinnya. Jadi untuk pelaku industri tingkat besar seperti PMA, kita akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian untuk pencabutan izin karena telah melanggar PSBB. Oke, baik Bu Ade. Ya, tapi apakah ada arahan dari pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi pidana terhadap mereka yang kemudian melanggar PSBB, atau itu juga sulit untuk diberlakukan sebenarnya? Kalau sanksi pidana, kalau memang dia sudah mencukupi atau sudah delik pidana, dia sudah misalkan melawan petugas, ini kan delik pidananya sudah masuk, ya, sanksi pidananya sudah masuk, atau perbuatan tidak menyenangkan itu delik pidananya sudah masuk, kita berikan sanksi pidana, kita minta petugas kepolisian untuk juga bertindak atas pelanggaran yang mereka lakukan. Lalu juga pelanggaran ketertiban umum kita berlakukan juga, seperti Perda Tibum itu kan ada berkumpul-kumpul, mengganggu masyarakat, ataupun misalkan kayak kemarin ngabuburit ada trek-trekan, ini kan sudah kita terapkan Perda Tibum. Lalu untuk jalur lintas kita bisa terapkan tilang ketika pelanggaran itu memang masuk ke dalam undang-undang lalu lintas. Jadi kita berbagai macam undang-undang kita terapkan, yang penting masuk gitu, pasalnya masuk kemana gitu. Kalau enggak ya nggak ada efek jerah juga. Oke, baik. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, tampaknya memang sanksi pidana agak sulit untuk diterapkan dengan sejumlah pertimbangan. Jadi tidak ada tindakan yang tegas sehingga mungkin juga membuat masyarakat menjadi agak abai dengan aturan-aturan PSBB. Anda melihat sejak awal sebetulnya aturan PSBB dengan sanksi yang diterapkan, apakah memang ini sangat longgar atau memang sulit untuk diterapkan kepada masyarakat untuk dikenakan sanksi pidana? Tapi dijawab nanti Kang Asep, kita break dulu ya. Kami akan segera kembali. Baik, saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, bagaimana Anda melihat soal aturan dan juga sanksi tegas yang seharusnya diberlakukan di PSBB kepada masyarakat? Ya, begini.
Kalau lihat perbuatannya jelas itu melanggar undang-undang kekarantinaan dari pasal 91, 94. Bahkan tidak hanya undang-undang kekarantinaan kan, karena undang-undang wabah penyakit, penanggulangan bencana, bahkan undang lalu lintas. Cuman kan masalahnya hukum itu tidak bicara kepastian hukum. Ada keadilan, ada kemanfaatan. Ketika situasinya sekarang PSBB sedang diterapkan, pandemik ini menyangkut wilayah-wilayah yang begitu luas. Kemudian pelakunya kita mengetahui banyak pekerja-pekerja lapisan-lapisan tertentu, ya kalau ini dikenakan, sekiranya oke, kepastian hukum akan buat efek jera. Tapi kan masalahnya bisa nggak diterapkan? Nah, kita salut kepada penegak hukum, kepada instansi terkait. Nah, sekarang dalam tahap represif, evaluatif yang dikatakan oleh Bupati Bogor, ya udah suruh putar balik lah, suruh kasih peringatan. Ya. Karena kalau kita jatuhkan pidana, yang tadi sanksinya berat, efeknya akan lebih berat lagi. Misalkan, kita jatuhkan pidana, di LP aja dikeluarkan lagi kan, karena takut menyebarkan. Nah, bayangkan kalau orang-orang itu adalah misalkan karir, ya, nah dia juga bukan ngebayar nggak bisa, tapi kena sanksi pidana, kena sanksi denda. Nah, situasi-situasi itulah yang akan menimbulkan masalah. Ya. Artinya apa? Kita tidak bicara hanya kepastian hukum, tapi ada ajas keadilan, kemanfaatan. Keadilan begini banyak orang-orang, misalkan ini kan, banyak pekerja-pekerja yang memang dia suka, nggak suka, dia masuk ke tol, jalan-jalan tikus, akhirnya ketangkep, akhirnya putar balik. Nah, kalau dia misalkan harus bayar denda, nah bayangin dia pekerja. Atau aja kemanfaatan. Nah, kalau misalkan dia nanti harus diproses oleh penegak hukum, ini juga menjadikan masalah nanti di LP dan seterusnya. Belum proses di pengadilan. Artinya apa? Memang sekali perbuatan-perbuatan itu kategori pidana. Cuma kan hukum tidak bicara harus misalkan harus orang ini tegas. Nah, kembali tadi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Ya, walaupun sekarang pemerintah menjalankan politik hukum ini loh, udah diterapkan PSBB. Ya, beberapa daerah, hampir seluruh daerah di Jawa Barat dan DKI menerapkan. Tapi kalau masyarakatnya sekarang ya tidak mau taat, nah kembali gitu kan kepada masyarakat itu sendiri. Ya, sekarang tinggal kesadaran hukum masyarakat. Ya, nah sekarang penegak hukum begitu baik polisi ya, misalkan dengan evaluasi dengan edukatif, dengan represif, mereka jangan melakukan karena akan disuruh putar balik, disuruh push up, maka ada daerah tertentu kan disuruh dimandiin di desa tertentu kan. Nah, kalau itu dilakukan, kita khawatir jangan-jangan persoalan itu tidak akan pernah selesai juga. Jadi ya, Kang Asep, ini mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Pepen ya, bahwa memang pertimbangannya juga soal ini di masa pandemi ada pertimbangan kemanusiaan dan lain sebagainya. Artinya, jadi bagaimana untuk bisa membuat efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan-aturan PSBB yang sudah ditetapkan? Karena kan itu juga membahayakan sebetulnya kalau tidak ditaati. Ya benar, sudah tadi kalau aturan hukumnya jelas, normatifnya jelas, itu harus dilakukan. Tapi kan sekali lagi situasinya kan tidak memungkinkan untuk itu. Kalau itu dilakukan sekarang misalkan, sekali, dua kali orang dapat peringatan tertulis, sudah diperingati, sudah dicabut izinnya. Nah, masih ngeyel, masih ngengkel gitu kan, masih terus mau melakukan, baru itu boleh lakukan. Tapi kalau sekali, dua kali, saya pikir sekarang dilakukan oleh penegak hukum, kepolisian maupun instansi pemerintahan daerah, saya udah cukup. Artinya udah ada peringatan-peringatan. Kecuali kalau mereka sudah diingatkan 1, 2 kali, 3 kali nggak bisa. Nah, bayangin, contoh sederhana gini, kemarin tuh yang suruh putar balik kan di jalan tol tuh udah ribuan, bayangin kalau ribuan itu diproses. Ya, penegak hukum juga masih memproses, waktunya memproses. Tapi kalau mereka masih melakukan lagi ngeyel lagi nanti menjelang Lebaran masih ngengkel terus, nah boleh buat itu dilakukan. Tapi saya pikir sekarang kita tidak memungkinkan untuk melakukan secara tegas. Sekali lagi, hukum tidak bicara misalkan harus gitu kan. Tapi harus dipertimbangkan tadi, kata Pak Wali Kota Bogor ya, kemanusiaan, kita juga harus ada pertimbangan keadilan, ya kemanfaatan. Kita percuma memproses, sementara kalau kita proses orang-orang ini akan membahayakan. Kan? Tapi setidak-tidaknya dengan sekarang ada edukatif ini ya, represif ini, mungkin pembelajaran bagi yang lain, bahwa kalau mereka melakukan kan percuma juga. Baik. Saya ke Bang Pepen. Bang Pepen, jadi untuk PSBB tahap kedua, agar kemudian bisa seiring untuk bisa menekan penyebaran virus corona, instruksi dari Pemkot Bekasi, pendekatan apa yang diberikan kepada masyarakat? Apakah masih soal teguran atau ada yang lebih tegas lagi atau apa yang akan diberikan? Ya, saya sepakat dengan Pak Asep tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya. Kita memang sulit karena pertama adalah kemanusiaan. Yang kedua dalam kondisi pandemik seperti ini, masyarakat itu ya kalau kita dorong semakin keras, belum tentu dia akan taat terhadap azas-azas tentang hukum ya. Nah, oleh karena itu menurut saya hal yang paling simpatik adalah kita ajak mereka. Saya kemarin juga melakukan persuasif ya pada pedagang-pedagang takjil yang kerumunannya luar biasa. Mejanya saya geser,
1,5 meter, terus orangnya saya suruh antri. Nah dengan cara seperti Oke. itu ternyata mereka lebih patuh daripada kita harus bubarkan, karena ini kan menyangkut pedagang-pedagang kecil. Oke. Makanya tadi memang tidak cocok hukum itu diterapkan, ya apalagi secara tegas dalam kondisi seperti ini. Oke. Nah, aparat kita pun juga tidak siap karena melihat kondisi ini adalah kondisi yang pandemi ya, bukan kondisi yang emergensi seperti ada sesuatu. Ini kan nasional. Oleh Ya. karena itu memang kepala daerah harus lebih aware ya, harus lebih besar hatinya Oke. ya, untuk mengurus rakyatnya. Baik, Bang Pepen. Terakhir singkat saja ke Bu Ade. Bu Ade, dari Anda apakah masih akan persuasif atau seperti apa kepala daerah harus membuat inovasi sehingga publik bisa lebih sadar gitu, paling tidak masyarakat di daerah Anda? Singkat saja Bu Ade. Iya, tergantung Pak. Kalau masih bisa persuasif, itu persuasif. Tapi kalau Oke. sudah bandel, sulit diajak bicara, bahkan melawan, ya itu kita harus persuasif juga. Ya, ya. Gitu. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana kemudian di PSBB tahap kedua. Mudah-mudahan ada hasil yang baik yang dikeluarkan dan publik atau masyarakat bisa lebih taat lagi, harus kesadaran diri sendiri. Terima kasih banyak Bupati Bogor, Bu Ade Yasin, Bang Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, dan Kang Asep Iwan Iriawan, ahli hukum pidana, sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Kami harus break, kami akan segera kembali dengan informasi badai pasir yang berbentuk seperti tembok besar menerjang ibu kota Nigeria, Niamey. Badai ini menyebabkan bangunan dan langit kota tertutup. Kami akan segera kembali ke sana.